kehadiran akan kuasa bekerja memberkati kami Tuhan. Rapi hamba-Mu yang melayani, pemain musik, pemimpin puji, bahkan yang menjaga pastor penerima tamu dan kami semua ruangan ini tinggal dalam urapan kuasa Tuhan. Berkati ibadah Tuhan. Kami serahkan semua data pimpinan usaha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memperingati korban Tuhan di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Tuhan berikan kemenangan, menang dari maut. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan.
miliki Allah yang baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kita ada sebagaimana ada pada hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
Puji nama Tuhan, kita tidak pernah menyaksikan secara langsung bagaimana korban kasih Tuhan kita Yesus di atas bukit Kalvari. Tapi kita percaya dan kita berbahagia karena Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan taburan firman Tuhan. Kita akan persiapkan dunia kita. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih, atas anugerah dalam kehidupan kami. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian dan hormat syukur kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi dengan firman-Mu. Sebelumnya Kau sucikan hati kami Tuhan, layakkan kami supaya setiap firman Allah yang kami dengar boleh tertanam dengan baik di tanah hati kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang sakit pada saat pagi hari ini, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang berbeban berat, kami memperoleh kelegaan. Kami yang dalam kesusahan kesulitan, kami pulang membawa kemenangan. Karena firman-Mu adalah kekuatan sumber jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya berada di hadapan saudara sedang jemaat. Ya, karena kemurahan Tuhan, saya sudah berusaha, saudara, karena memang dari sikon ya, kondisi cuaca yang demikian, untuk fisik saya ini berpengaruh panas, berpengaruh jadi sulit untuk beradaptasi ya. Tapi saya berdoa, saya berusaha untuk dapat keluar dari sikon ini ya. Saya berusaha saudara, berdoa, berusaha makan juga, karena ada pengaruh. Jadi itu yang menjadi problem saya beberapa waktu lalu ya, soal tidur juga, jadi itu menjadi problem buat saya bentar ya. Nah, tetapi pagi ini oleh pertolongan Tuhan saya ada. Amen. Karena mari kita akan memasuki firman Tuhan mengenai Paskah. Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. Filipi pasal 2 mulai ayat 5. Yang firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk.
Ini satu perintah, hendaklah, tekanan, hendaklah, kata hendak ini ada keharusan, ya, permintaan yang sangat positif. Hendaklah kamu, ini kepada jemaat di Filipina. Sebelum saya ke sana, saya berbicara dengan jemaat Filipi. Ada salah satu jemaat dari sekian banyak jemaat yang hidupnya dia dia hidupnya sejiwa. Jemaat Filipi hidupnya sejiwa dengan Rasul Paulus. Seluruh jemaat Filipi sangat mendukung Rasul Paulus dalam pelayanan, dan jemaat Filipi memberi seluruh kebutuhan Rasul Paulus. Beri. Tidak ada jemaat yang memberi, gak memberi, selalu memberi. Mereka itu satu hati dalam firman Tuhan kita dalam Filipi katakan. Mereka satu hati, memberi, selalu memberi, gak pernah memberi, tidak. Itu sangat sangat positif sekali bagi jemaat di Filipi, karena mereka sangat mendukung sekali pelayanan Rasul Paulus. Apa yang diperlukan mereka support. Sehingga Paulus katakan, hingga aku berkelebihan. Apa salahnya kalau hamba Tuhan punya ada kelebihan? Sebab hamba Tuhan kalau kelebihan, ada hal yang lain yang dia bisa juga disalurkan ke tempat yang lain, yaitu pengalaman, saudara. Jadi jemaat Filipi selalu mensupport Paulus dalam penginjilan. Apa yang diperlukan diberi. Gak pernah berhenti. Tangan gak pernah berhenti memberi. Sehingga jemaat Filipi dipuji oleh Rasul Paulus. Jemaat yang luar biasa. Gak ada jemaat seperti jemaat Filipi, ya, yang begitu menjadi satu jiwa dengan Rasul Paulus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, sehingga Paulus dia bisa menginjil kemana-mana karena support dari jemaat Filipi. Seluruh biaya mereka tanggung. Biaya Paulus berdalam penginjilan. Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus dia sangat berbicara mengenai jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, dan mereka adalah jemaat yang sangat bersukacita. Kalau kita baca dalam seluruh suratan Filipi ini, kata sukacita berulang kali. Nah, sekarang kita akan ke ayat 5. Hendaklah, lagi ini satu tekanan yang harus ada dan yang harus dibuat. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Nah, mereka sudah biasa bersama. Sekarang Paulus bukan mau berkata mereka tidak bersama. Mereka sudah bersama, sebab itu Paulus ini dia hanya mengambil kebersamaan mereka untuk ditekankan dalam bidang yang lain. Hendaklah kamu dalam hidup bersama, sebab mereka sudah bersama. Sekarang apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Ini pertama dikatakan yang harus ada di dalam pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus. Pikiran apa yang ada pada Yesus? Dalam Markus 10 ayat 45 katakan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pikirannya itu. Ayat 45, untuk menyerahkan diri. Markus 10 ayat 45. Pikirannya itu di sana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita membaca, ini adalah dikatakan dia sebagai manusia. Ayat 7, dan menjadi sama dengan manusia. Bagian terakhir ya, dia sama dengan manusia, sama perasaannya, sama pengalaman yang tidak menyenangkan dia alami, dia harus menghadapi banyak hal. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Itu adalah karena manusianya, kemanusiaan daripada Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan apa? Perasaan. Perasaan apa ya? Seringkali saya melihat, saya fair saja ya, ada apa Tuhan yang gak punya perasaan. Betul, ini fair saja. Perasaan apa? Terpikiran untuk menyelamatkan. Sekarang perasaan apa yang ada pada Yesus sebagai manusia? Berbelas kasihan. Kalau kita baca Injil Matius, belas kasihan, jatuhlah belas kasihannya, jatuhlah belas kasihannya. Pikiran belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada, katakan, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka mau masuk ke dalam kebinasaan sebab tidak ada yang memimpin. Pikiran, perasaan, belas kasihan. Jadi ada dua kata itu yang menjadi satu di dalam hati daripada Yesus. Biar kita juga ada dua kata itu ada di dalam hati saudara dan saya, yaitu pikiran untuk orang lain yang perlu keselamatan dan perasaan belas kasihan kepada mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka yang tidak mengetahui, mereka yang tidak mengerti, ada belas kasihan. Puji Tuhan. Lalu dikatakan ini harus ada, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, ini ditaruh, ada di dalam pikiran, perasaan, dalam hati kamu, orang Filipi. Kamu sudah melayani dengan baik, mensupport pelayanan. Sekarang ada yang lain yang harus kamu miliki, apa? Pikiran dan perasaan taruh dalam hati kamu, yaitu pikiran, perasaan seperti Kristus. Memang mensupport itu, mendukung untuk keselamatan, tetapi hal ini pun lebih ditekankan oleh Rasul Paulus untuk lebih mengerti bahwa orang-orang Filipi memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu ada. Itu pertama kali ada pada Yesus. Pikiran dan perasaan itu untuk menolong dan banyak hal. Ya.
ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apakah milik kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan? Atau yang harus dilepaskan? Coba ini ada kalimat yang saya tulis. Apakah milik kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan, yang harus dilepaskan? Ini berbicara mengenai manusia, ya. Lepas apa namanya? Yang kesetaraan itu dengan Allah, bahwanya ia melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di sorga agar kita di bumi ini dapat diselamatkan. Itu maksudnya, ia melepas segala hak istimewa dan kemuliaannya di sorga untuk sementara agar kita di bumi diselamatkan. Sekali lagi ini berbicara manusia. Dia punya kedudukan yang tinggi, sebab kalau kita baca dalam Injil Matius, waktu Yesus lahir, waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya pun aku berkenan. Anak yang kukasihi. Nah, di sini dia melepaskan sementara hak itu untuk dia dapat menyelamatkan manusia. Hak istimewa, kemudian dia lepaskan. Sulit ya kalau manusia memperluaskan haknya. Oh, hak istimewa saya hebat, apalagi ya, dia melepaskan hak istimewanya, kemuliaannya sementara untuk saudara dan saya, untuk manusia. Puji Tuhan. Itulah Yesus sebagai manusia. Dia anak yang dikasihi, tapi dia berkata sebagai manusia, hak istimewa itu dia lepaskan sementara. Dia mau terjun, apa tadi, melepaskan manusia dari dosa. Dia musrahkan hidupnya untuk melepaskan manusia dari dosa, dari dunia ini, ya, dari maut, dari iblis. Hanya dialah yang dapat melepaskan, yang dapat menolong manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dia lepaskan. Dia tidak pertahankan untuk melayani sebagai manusia. Luar biasa ya. Ya, inilah yang ada dalam firman Allah, begitu saudara. Dan dipertahankan hak istimewanya untuk melayani, untuk menyelamatkan, untuk mengasihi saudara dan saya, mengasihi semua manusia. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Kalau saya pikir luar biasa, ini pribadi yang luar biasa. Dia bisa berbuat begitu. Dia bisa lakukan itu, saudara. Satu perbuatan yang enggak mudah untuk melepaskan sementara hak
istimewa, kemuliaannya itu tidak mudah. Tapi Yesus, dia rela, dia mau untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita beranjak ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang tadi sudah saya ulangi lagi ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Di dalam terjemahan lain ditulis begini, but made himself of no reputation. But made himself of no reputation. Jadi melainkan telah membuat dirinya tanpa reputasi. But made himself of no reputation. Melainkan telah membuat dirinya. Tadi dia lepaskan, sekarang dia membuat dirinya. Herannya ada orang yang membuat dirinya supaya ini reputasi saya. Dia tidak, dia telah membuat dirinya tanpa reputasi. Apa reputasi dia pada Yesus? Kalau kita baca dalam keempat Injil, apa saja yang dibuat? Orang sakit kusta disembuhkan, ada 10 orang sakit kusta, ada orang lumpuh yang diusung 4 orang disembuhkan, ada orang buta disembuhkan, ya, ada apa lagi? Ada dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Itu bisa memuaskan sekian ribu orang dan masih ada kelebihan. Juga yang kedua 4.000 orang. Lalu dia berjalan di atas air. Gelombang itu badai itu dihentikan, berhenti. Dia membangkitkan orang mati dan banyak hal. Itu reputasi daripada Yesus. Tetapi dikatakan, but made himself of no reputation. Telah membuat dirinya tanpa reputasi. Reputasinya banyak dia. Tapi dia membuat dirinya dibuat, tidak kelihatan dia punya reputasi. Apa sebabnya? Sebab tadi ada 2 kata, pikiran, perasaan. Mari kita akan baca dulu, ini sama ini. Ada tadi dari di bawah ayat yang ke-5 tadi ada, mari kita baca dulu Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Sudah. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kehendak. Ini di bawah ayat 5 tadi sebenarnya, belum saya baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa itu satu kepuasan untuk Yesus.
Puji Tuhan, kalau seorang dia melakukan kehendak Bapa itu satu kepuasan, memuaskan, menyenangkan hati Allah, tetapi dirinya juga merasa dipuaskan. Itu Yesus katakan. Pasal 6 kita baca yang kedua ayat 40. Pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat dan percaya, dia kehendak Bapa supaya orang yang melihat Yesus dan percaya, pribadi yang sangat menarik, pribadi yang sangat orang sangat senang, menarik sekali melihat dan percaya, menarik, ya. Jadi itulah yang dimaksud tadi dikatakan bahwa dia tanpa reputasi, karena dia hanya memposisikan diri menyenangkan hati Bapa tadi, Yohanes pasal 4 ayat 4 dan pasal 6. Karena dia tanpa reputasi, padahal dia berbuat banyak. Apa sebabnya? Semua itu yang tadi saya katakan, mujizat-mujizat, memberi makan dan lain sebagainya, itu Bapa yang mengerjakan. Dia hanya mau menyenangkan hati Bapa. Sebab itu dia katakan, melainkan telah membuat dirinya tanpa reputasi, padahal dia yang mengerjakan semua. Tapi semua itu dikatakan itu kehendak Bapa yang mengutus Aku. Ya, sebab itu dia tidak mengambil keuntungan apa-apa dalam hal ini. Dia membuat dirinya tanpa reputasi. Semua hormat kemuliaan hanya untuk Bapa. Luar biasa ya. Aku baca ini, luar biasa pribadi ini. Dia mengerjakan banyak, orang mati dibangkitkan, dia berjalan di atas air, gelombang, angin ikut dihentikan, banyak hal. Tetapi dia katakan, melainkan telah membuat dirinya tanpa reputasi. Reputasinya banyak, tetapi katakan kemuliaan hanya bagi Bapa yang di dalam surga, yang telah mengutus Aku. Puji Tuhan. Masih ayat 7. Dalam Filipi pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-7 tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba bagaimana? Rupa atau bentuknya, keadaan dia sebagai seorang hamba. Dia tidak ada harganya. Orang tidak akan menghargai hamba di dalam perjanjian lama. Hamba itu tidak berharga. Bayangkan saudara, dia anak Allah, tetapi dia telah begitu rupa, dia tidak dihargai.
oleh manusia karena kelihatan hamba. Heran. Tetapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Orang tidak peduli dia lakukan. Orang mungkin tidak peduli, nggak tahu, tapi dia sebagai seorang hamba, dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Dia kerjakan sebagai seorang hamba apa yang harus dia kerjakan. Dan lalu dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan manusia ini tadi, ya dicubit, sakit, gampang lapar, kalau kita membaca mudah, gampang mengantuk, tidur, lelah. Dia katakan juga ada ayatnya itu, ya itu manusia. Dan dikatakan dan dalam keadaan ini keadaan manusia, keadaan seperti saudara dan saya keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Haleluya, luar biasa ya. Sudah tadi dia melakukan kehendak dia. Ayat-ayat sebelumnya kita baca, ini luar biasa, ini pribadi yang luar biasa. Di sini katakan dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Untuk apa di sini? Dan taat sebagai korban. Dalam keadaan manusia dia sebagai korban untuk dikorbankan. Tadi dia sudah memuliakan Allah. Dia sudah tidak mengambil sesuatu keuntungan. Sekarang dia katakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Untuk apa? Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ya, dalam keadaan manusia dia memang untuk dikorbankan. Puji Tuhan, luar biasa pribadi dia. Nggak ada pribadi seperti Yesus. Dia memang datang. Dia sudah tinggalkan semua. Dia tidak mengambil reputasi apa-apa, walaupun dia mengerjakan semua dengan luar biasa. Tetapi dia sekarang, dia dalam keadaan manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Luar biasa ya. Kalau bukan Yesus, kita bukan apa-apa, saudara. Kalau bukan Yesus, kalau bukan Yesus, haleluya. Karena Yesus, lalu apa yang terjadi setelah dia taat sampai mati di kayu salib? Apa yang terjadi? Ayat 8. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekarang dia dipermuliakan. Tadi dia memuliakan Allah.
sekarang dia dipermuliakan. Itulah ada timbal balik. Kalau kita tak memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Bukan kita mencari supaya reputasi saya begini, tidak. Tetapi karena Yesus sudah begitu rupa, dia menempatkan Bapa pada posisi yang benar. Dan sebagai manusia, dia telah taat sampai mati kayu. Kemudian ayat 9 dan 10, dia dimuliakan supaya dengan nama Yesus semua lutut bertelur. Luar biasa ya. Sekarang semua kekuasaan diberikan Bapa kepada dia, karena dia sudah memberi semua kepada Bapa. Sekarang Bapa memberikan semua kepada dia. Ya, itulah pribadi yang luar biasa. Allah saudara dan saya. Gak ada Allah seperti kita. Hanya dialah satu-satunya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Dan ayat 11, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Satu kali akan menahan semua lidah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Suaramu dengar memanggil, marilah supaya ku ke Golgota, lihat saudaranya. Kembali ke atas. Suaramu ku dengar memanggil, marilah supaya ku ke Golgota, lihat sudah yang ayat dibaca.
bersyukur segala kemuliaan-Nya bagi nama-Mu, nama Allah dan Tuhan kami. Kami bersyukur, kami datang dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah, supaya semua kami menerima berkat kembali setelah kami menerima berkat melalui firman. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih serahkan baik yang melayani semua kami masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suara kami ada, kami bersama-sama masuk dalam perjamuan. Marilah Tuhan, Engkau berkati perjamuan kami, masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami bersyukur Tuhan, karena selalu kami berada pada posisi di mana kami memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan
lalu persembahan perjamuan kudus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah Allah yang kudus, Engkaulah pribadi yang luar biasa. Makasih Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku datang Tuhan padamu dalam pelayan kudus, sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah yang kudus, sucikan diriku. Terima kasih Tuhan untuk darah yang ditumpahkan untuk menebus membayar dosa manusia, dan kami yang menerima kami bersyukur Tuhan. Haleluya, hidup kami tersucikan oleh darah. Untuk selalu menjaga hidup kami dengan penjagaan dalam segala hal. Haleluya, tangan-Mu memagari kami senantiasa, dan anugerah-Mu menyertai dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biar cawan ini kami menerima berkat. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu berlimpah. Biar tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
kami ya Tuhan. Engkau menebus dosa kami, bahkan Engkau rela Tuhan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau mengasihi, Engkau menebus Tuhan dan menyelamatkan kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambahkan kesehatan dan sukacita ya Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Keluarga pastor Tuhan memberkati. Kami semua jemaat yang di tempat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yalah, apa yang kami berikan berkenan di hadirat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yesus kekasih Tuhan. Tuhan, makasih buat persembahan Paskah yang Bapak Ibu jemaat berikan tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali kami. Puji Tuhan. Dan pengumuman untuk hari Sabtu tidak ada ibadah pemuda dan remaja. Hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini dimulai pukul 7:30 pagi. Jadi hari Minggu ada ibadah Paskah dan ada pembagian telur dan juga ada beberapa game Bapak Ibu. Jadi kami mengharapkan jemaat Tuhan bisa hadir di ibadah pada hari Minggu ibadah Paskah dimulai pukul 7:30 pagi. Jadi ada pembagian telur Paskah dan ada game-game. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Mimbar kami kembalikan.
Saya tadi lupa ya, kalau seseorang tadi seperti Ruth juru sembahnya, jangan mengulangi yang saya bilang, satu kali aja ya, waktunya. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Sekarang susah Saudara, amin, boleh diberkati Tuhan. Amin, boleh diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk Bu Nunu yang akan kembali ke Kalimantan. Tuhan tolong dia, sertai dia seluruh perjalanan di darat, di laut, di udara. Tuhan tolong dan tibakan di tempat di rumah sana dalam pertolongan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat dari surga, berkat yang hebat. Karena itu perjanjian Tuhan bagi kami, berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga anak-anak, dalam usaha pekerjaan. Oh Tuhan, apa yang dikerjakan diberkati. Haleluya. Dan dengan berkat itu kami memberkati Tuhan. Apa yang Tuhan berkati, kami juga memberkati Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Semua di dalam segala usaha, dalam segala, oh Tuhan, ya apa yang dikerjakannya, bahkan seluruh aktivitasnya Tuhan, baik di rumah, baik di luar rumah, di darat, sampai yang di udara, lewat udara, mungkin lewat laut. Tuhan pimpin, jaga, lindungi semua. Haleluya Tuhan. Demikian juga yang masih duduk di bangku kuliah, bangku sekolah semua, juga tolong sertai, jaga, lindungi Tuhan. Haleluya. Lindungi semua yang bekerja, yang sekolah, dan semua aktivitasnya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki pekerjaan, Engkau Allah yang pasti menambahkan jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Jadikan kami menjadi terang, menjadi karal bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
sekarang saudara-saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan berlambah anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan oleh Allah Roh Kudus dan semua berkat-berkat ini kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua berkata dengan yakin